Wanita ini membawa suaminya ke dalam sumur. Tak disangka ia berubah menjadi tong emas. Dia ingin menggali sumur, tapi dasar sumur tiba-tiba surut. Untung istrinya menariknya. Setelah naik mereka tidak bisa melihat dasar sumur ini. Lampu minyak diturunkan untuk melihat kedalaman. Namun tali itu tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Setelah beberapa saat baru berhenti. Dia sekuat tenaga menarik tali ke atas. Lampu tadi berubah menjadi toples. Bagian dalamnya penuh dengan emas. Ia mengambil semua akumulasi uangnya untuk membeli lampu minyak. Dan kedua bersaudara itu menemukan kulit binatang. Di atasnya tertulis jika Anda memiliki hal lain, silahkan bawa ke sini. Keduanya memukul ayam kemudian mengirim ayam itu ke bawah sumur. Saat ditarik ayam tiba-tiba berubah menjadi toples besar. Bagian dalamnya diisi dengan emas. Saat ini pria itu membeli banyak lampu minyak tanah. Kemudian menggunakan tong untuk meletakkan banyak lampu minyak. Tetapi ketika diangkat itu masih hanya lampu minyak. Bukankah ini buang-buang uang? Dia dengan marah menegur sumur yang dalam. Kemudian meminta istrinya mengeluarkan lampu minyak dari tong. Dia masuk ke dalam tong untuk mengambil emas. Namun saat kedua wanita itu menarik talinya, dia berubah menjadi tong penuh emas. Ada juga tulisan, "Ini untukmu." Keduanya menatap pria di sampingnya. Dia suami dari kakak perempuannya. Setelah beberapa saat dia pergi ke polisi setempat. Menggunakan sekantong emas sebagai ganti tubuhnya. Mata polisi berbinar-binar. Lakukan saja. Besoknya sesosok mayat dibawa. Dia mendapat lagi sekantong emas. Bagaimana mereka menangani tubuh itu? Kakak menyuruhnya jangan banyak bertanya. Malam itu polisi memimpin orang untuk merampok emas. Ketika terjadi bentrokan, terdengar suara petir. Mereka melihat ke arah pintu dengan ketakutan. Iblis yang menakutkan berdiri di pintu. Polisi tidak berani melihat pria menakutkan ini. Aku takut, tapi tidak mungkin untuk tidak melihat. Jika Anda tidak melihatnya, itu akan semakin dekat dengan kita. Bawahan tidak bisa menahannya lagi. Baru saja berlari dia menghilang bersama iblis itu. Hanya pakaian yang tertinggal. Di dinding itu tertulis jangan biarkan sumur itu kelaparan. Kakak beradik itu harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang sumur itu lapar. Dari mana mereka mendapatkan mayatnya? Polisi kembali menyusun rencana gila. Karena membunuh sekali sehari dapat menimbulkan kecurigaan. Dan jika membunuh semua orang sekaligus, maka tidak ada yang akan mencurigainya. Pada malam ini desa mengadakan pesta makan malam. Pria ini memotong tiang listrik di taman bermain. Kemudian sedikit dorongan kawat baja menyayat pinggang semua orang di taman bermain. Mereka menurunkan semua mayat untuk iblis. Sebagai imbalannya adalah barel emas. Saat ini polisi jahat mendorong adiknya ke dalam sumur. Dia ingin menghentikannya. Tetapi polisi pun mendorongnya. Dalam sekejap mata beberapa dekade telah berlalu. Ketiga pria pergi ke psikolog. Sebelumnya mereka memiliki kawan yang hilang akibat penculikan. Tuan Tanah bertanya ada apa. Begitu mendengar ini dia melarikan diri. Dua orang dipaksa ke balkon. Di mana dia? Pemilik menerima barang tetapi tidak berniat memberikan uang. Ternyata Tuan Tanah kabur. Dia sangat marah. Lalu memberi perpanjangan waktu selama 24 jam untuk membawa uang kembali. Jika tidak mereka akan kehilangan tubuh. Jadi ketiganya berbicara dengannya lagi. Sekarang istrinya mengatakan berapa nilainya. Mereka bisa merampoknya dari rumah Tuan Tanah. Kemudian menuntut tebusan dari ayahnya. Adapun Tuan Tanah tidak peduli meski dia hidup atau mati. Yang dia pedulikan adalah uang. Apalagi tidak ada seorang pun yang dicurigai perampok. Tuan Tanah juga tidak akan mencurigai mereka. Jadi kelimanya memakai topeng plastik untuk pergi ke markas penyewa. Mereka bertiga yang tidak berpura-pura lagi, lalu berbicara dengan pihak lain. Saat ini satu orang lagi berada di luar, menunggu polisi bertanya. Dia langsung memukulnya dan menjejalkannya ke dalam bagasi mobil. Saat ini mereka menemukan seorang polisi di dalam mobil. Setelah beberapa saat ia menjelaskan. Polisi memberitahu mereka, dia sudah mengingat wajah semua orang. Tunggu sampai saya kembali dan akan melaporkannya. Mereka langsung menyerang sekaligus. Mereka bertanya-tanya sekarang. Berapa tebusan ayahmu? Kemana lagi dia pergi? Tapi dia sudah lama tidak datang. Terakhir terdengar darinya pergi ke desa Burang untuk mencari harta karun. Kemudian akan meninggalkan kehidupan di sini untuk menetap di luar negeri. Setiap orang yang mendengar harta karun langsung merasa tertarik. Mereka dengan cepat melaju ke desa Burang. Dan desa ini adalah desa dengan sumur itu. Mereka pergi ke sebuah keluarga untuk mendengarkan berita. Tuan rumah mengundang mereka ke dalam ruangan. Dia bertanya kepada putri Tuan Tanah. Pernahkah Anda melihat orang ini? Gadis itu baru saja akan berbicara. Namun dipotong oleh nyonya rumah. Dia malah langsung menanyainya juga.
Melihat bahwa dia bertekad untuk tidak berbicara, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan. Dia mengancamnya jika tidak berbicara, dia akan menusuk sambat. Namun Kiran memutuskan untuk tinggal di sini sampai mereka akan mengatakannya. Mereka bermain kartu di ruang tamu. Lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu sambil berteriak. Ketika diperiksa keluar, tidak ada siapa-siapa. Lalu ada yang mengetuk pintu lagi, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Kemudian dia melihat polisi masih dalam keadaan koma. Perkampungan yang dulu ramai penduduk kini sangat sepi. Pada saat ini di dalam ruangan gadis itu membelakangi mereka. Ketika semua orang merasa aneh, gadis kecil itu tiba-tiba melompat ke arah tuan rumah, juga berubah menjadi hantu dan menyerang semua orang. Mereka berlari ketakutan. Dia berpikir yang diseretnya ke dalam hutan adalah istrinya. Ketika dia bereaksi, gadis itu menghentikan mobil di jalan. Juga di dalam mobil ada guru Dharma dan muridnya. Tiba-tiba guru itu berbalik dan menangkapnya. Dia dengan cepat dibawa oleh guru Dharma ke rumah hantu. Kali ini dia bersembunyi di balik mobil. Saat murid guru Dharma memeriksa, kemudian dia memukulnya dengan tongkat. Guru itu pergi untuk memeriksa dan juga dipukul olehnya. Mereka masuk ke mobil dan melarikan diri. Mereka menemukan dia di sebuah ruangan. Mereka melihat sekelompok anak-anak. Pada saat ini seorang penduduk keluar. Dia menyuruh mereka untuk melihat tanda di gerbang sekolah. Di atas tertulis guru dan siswa tiba-tiba meninggal secara tragis. Dia mengatakan semua yang ada di sini mati mendadak. Tiba-tiba hujan deras. Dia menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya. Begitu memasuki ruangan, dia melihat istrinya menunjukkan giginya. Dia bergegas mengambilkan makanannya. Melihat betapa lezatnya dia makan, dia juga mencoba beberapa. Ia mengetahui mereka datang mencari harta karun, dan menyuruh mereka untuk tidak menarik perhatian ke harta karun itu, jika tidak akan diperhatikan oleh hantu. Selesai berbicara dia langsung dibunuh. Istrinya terluka parah, tapi tiba-tiba dia hidup kembali. Mereka berlari ketakutan, tersesat dan lari ke kuburan. Di kuburan mereka melihat orang tadi meninggal karena istrinya. Sepertinya ini desa hantu. Ia berlari ke taman bermain dan berkumpul dengan rekannya. Mereka menyadari bagaimanapun berlari, mereka tidak bisa lepas dari desa ini. Saat ini gigi tersebut ditemukan hilang. Di perjalanan mereka bertemu dengan hantu cantik. Ini adalah saudara perempuan yang didorong oleh polisi ke dalam sumur. Hantu itu bertanya, apakah aku cantik? Kau sangat cantik. Dia tiba-tiba bertanya lagi, apakah sekarang cantik? Dia berteriak karena melihat wujud yang sangat menakutkan. Setelah dia dibawa pergi, dia menyarankan menyelamatkan bawahannya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Dia mengajak semuanya bertemu hantu yang lain. Namun mereka ketakutan. Hantu itu bertanya lagi, apakah aku cantik? Mereka berlari beberapa saat, membuat hantu tidak sabar untuk mengejar mereka kembali. Dia membawa semua orang ke kamarnya lalu menceritakan sebuah kisah. Jika mereka dapat menemukan kebenaran, mereka dapat mengambil hartanya saat dia masih hidup. Jika tidak, mereka akan menghilang begitu saja. Beberapa orang selesai mendengarkan sambil melihat perubahannya menjadi hantu. Dia adalah adik yang didorong oleh polisi ke sumur. Pada saat ini guru Dharma tiba-tiba muncul, menggunakan tudung untuk menyergap hantu itu. Lalu memberitahu mereka bahwa kalian semua tertipu olehnya. Dia ingin menipu Anda agar datang ke sini untuk mendorong Anda ke dalam sumur. Setelah mengetahui kebenaran, mereka bekerja sama dengan guru Dharma untuk membakarnya. Kemudian menggunakan toples kaca untuk menyimpan ruhnya. Tiba-tiba seorang pria tua memasuki pintu. Dia mengaku sebelumnya datang ke desa ini untuk belajar, namun malah terkunci di sini. Tiba-tiba ada petir. Setan di dasar sumur muncul lagi. Pria tua itu berteriak. Semua orang menatap setan. Jangan membungkuk atau berkedip. Jika tidak, dia akan datang dan membawa semua orang pergi. Akhirnya mereka tidak bergerak menatap setan. Pria tua itu menginstruksikan semua orang. Namun tiba-tiba dia bersin. Diambil oleh iblis. Iblis itu juga membuat suara-suara aneh untuk menarik perhatian mereka. Semua orang bertahan sampai pagi. Untungnya pintu dibuka, sehingga ada cahaya masuk ke ruangan itu. Iblis telah melebur menjadi asap. Orang itu adalah petugas polisi yang pingsan tadi. Anda tahu apa yang akan saya lakukan sekarang? Dia menyuruh guru Dharma tenang. Mereka dengan cepat melarikan diri. Tiba-tiba guru Dharma mengeluarkan pistolnya. Ternyata dia adalah orang suruhan Tuan Tanah. Tuan Tanah tidak ingin siapapun yang masih hidup pergi. Orang-orang yang melihat ini langsung kabur. Saat dikejar guru Dharma, dia menabrak tangga. Beberapa yang lolos dari maut berhasil lolos dari desa hantu. Kemudian mereka memberi uang kepada pemilik sewa, dan memberi dia toples dengan hantu. Pemilik sewa membuka vas. Tiba-tiba merasa ada yang tidak beres.
Begitu menoleh, dia melihat hantu perempuan itu. Dan tuan tanah ini adalah polisi yang membunuh semua penduduk desa sebelumnya. Akhirnya Kiran bertanya kepada istrinya dari mana dia tahu. Karena meski kakaknya sudah ditangkap, namun tetap tidak menangkap adiknya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.